Jadi kata si Najih bin Irbad ini, Rasulullah berceramah, menyampaikan mau'izah hasanah. Dalam mau'izah beliau tersebut, saking luar biasanya beliau menyampaikan mau'izah tersebut, sampai-sampai para sahabat hati mereka sampai ketakutan. Takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, bukan takut kepada Nabi, bukan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat mata mereka menangis, mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut daripada sahabat Nabi ini, Abi Najih Irbad, Nabi ini berceramah tidak seperti biasanya. Nabi ceramah tidak seperti sebelum-sebelumnya, tapi Nabi berceramah dengan ceramah yang luar biasa, balighatan, yang sangat menyentuh kepada hati para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang sangat mencakup daripada segala nasihat-nasihat kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka berbicara tentang nasihat, maka nasihat itu apabila sampai daripada keluar daripada hati, maka akan sampai ke hati. Nabi Muhammad ketika ini menyampaikan nasihat dari hati sampai kepada hati para sahabat, sehingga para sahabat Nabi merasa takut kepada Allah dan mereka meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah pentingnya para penasihat-penasihat, para guru-guru, para orang-orang yang menyampaikan khutbah untuk sering mengoreksi diri. Apakah yang dia sampaikan itu dari hati atau cuma dari lisan saja? Ada orang ceramahnya bagus, kata-katanya bagus, rapi, teratur, intelektual misalnya, cuma tidak dari hati, cuma dari lisan saja. Atau tujuannya hanya mencari uang dengan ceramahnya, atau mencari kedudukan supaya dipuji-puji orang, supaya ditokohkan orang. Maka perlu koreksi diri bagi orang-orang yang tampil menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah kepada masyarakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ceramah tersebut para sahabat menangis luar biasa. Apa sih keutamaan menangis? Maka kita perlu mengetahui. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, la yalijun nar la yadkhuluha ay la yadkhuluha man baka min khasyatillah azza wa jalla. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah azza wa jalla. Hatta ya'udal labanu fid dhara'i, sehingga kembali susu ke dalam payudara. Jadi orang itu kalau mengamalkan menangis karena takut kepada Allah itu luar biasa. Menetes air matanya, 1 tetesan, 2 tetesan, 3 tetesan, atau lebih banyak lagi menetes daripada air matanya tadi, karena takut kepada Allah, mikirkan dosa lalu menangis, mikir akan sembahyang kada tapi bujur lalu menangis, memikirkan takut siksa kubur lalu menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana keutamaannya? Dia masuk surga, artinya tidak masuk neraka, sehingga susu bisa kembali kepada payudara. Ayo, susu itu susu sapi. Susu sapi itu kalau sudah keluar dimasukkan pulang ke dalam payudaranya. Siapa yang kawa? Pada kawa. Atau susu ibu ASI. ASI itu yang sudah keluar, misalnya diperas keluar,
Mungkin aja ada ibu-ibu rajin memeras susu aslinya, diperasnya di andaknya di gelas, dimasukkan pulang ke dalam payudara karena kawan. Artinya apa? Artinya orang yang menangis karena takut kepada Allah pasti dijauhkan daripada neraka, pasti kada masuk neraka. Makanya pian jangan hanya amalan zikir saja, jangan hanya amalan baca Quran saja, jangan amalan sholat sunnah saja, tapi amalan yang penting pian amalkan juga adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian kalau mendengarkan pengajian, pina menyentuh misalnya ceramahnya, nangis saja, nangis. Atau mendengarkan khutbah tadi menerangkan tentang neraka, nangis saja pian. Nangisnya pian tadi ibadah yang luar biasa. Nangisnya pian tadi akan menjauhkan pian daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nangis jangan ditahan-tahan nih. Biar aja orang menyambati, wah apa nangis cengeng ya. Bagus, cengeng karena takut kepada Allah, menangis karena takut kepada Allah, bagus. Jangan hiraukan orang lain yang mencaci kita apabila kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bagusnya menangis nih jangan dinampak-nampak akan. Ketika tahajud habis sembahyang nangis, atau ketika sujud nangis itu bagus. Ketika tidak ada orang di samping kita, tidak ada orang yang melihat kita, itulah waktunya afdal kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu dalam sujudnya pernah beliau menangis. Istri beliau bangun daripada tidur melihat Nabi Muhammad nangis dalam sujud. Luar biasa nangisnya sampai membasahi tempat sujud beliau. Kemudian Siti Aisyah tidur lagi, bangun lagi melihat Nabi Muhammad masih nangis. Tidur lagi Sayyidah Aisyah, kemudian bangun melihat Nabi Muhammad masih nangis. Berkali-kali Sayyidah Aisyah bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, melihat Nabi Muhammad masih dalam keadaan sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau nangis itu hanya karena binian aja, karena putus cinta, karena lagi berkelahi lawan bini nangis. Bini ku hendak kabur terus, siapa ini nangis sedih, duit kada tapi ada. Maka bini ini kalau duit kada tapi ada, nya dasar bujur hendak kabur terus. Kabur terusnya. Coba laki itu diisi duit banyak, kayak apa aja laki itu salah dimaafkannya tuh. Laki salah sedikit aja dimaafkannya. Asal banyak duit. Dan obat sekarang ini obat yang paling luar biasa. Bini itu sakit kepalanya kayak apa aja, julungnya duit 1 juta. Sakit kepala, langsungnya tulak Alfamart sana, kita tukar. Hampir duitnya luar biasa zaman sekarang. Makanya kawan ulun ada pandir, duit ini dasar karomah, dasar karomah. Kalau para wali-wali itu mempunyai karomah, maka duit itu juga termasuk daripada karomah di akhir zaman ini. Luar biasa. Ada orang misalnya ketinggalan pesawat, bukan sudah tiket 6.000 misalnya hendak ke Jawa, ketinggalan pesawat. Kalau orang diisi duit tenang aja ini, tenang aja. Wah ada aja masih duit, kau aja masih nukar. Coba orang kada diisi duit, nah itu yang abut tuh. Orang diisi duit ini nyaman benar. Makanya ujar guru dayat, nggak tahu lebih guru dayat sana tuh. Jarsiden, aku ini lawas mikirakan Jarsiden, lawas mikirakan nyaman sugi kan nyaman miskin. Tapi sekalinya aja nyaman sugi juga Jarsiden. Lawas mikirakan nyaman sugi juga sekalinya Jarsiden. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang sugi. Minta dijadikan orang sugi. Tapi kalau pian bisa jadi orang miskin kada apa-apa. Misalnya aku dasar hendak jadi orang miskin aja, jadi sederhana aja, bagus. Kalau pian mampu ridha dengan takdir Allah sebagai orang miskin, maka silahkan. Ya Allah, ulun hendak hidup miskin aja, hendak mati dalam keadaan miskin, hendak dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Bagus, pian mengumpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Tapi kalau misalnya pian kada kuat jadi orang miskin,
miskin lalu koler beribadah, miskin lalu koler ke pengajian, begawi aja berhemat misalnya, minta supaya disugihakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta waktu tahajud tuh nah. Taulah pian doa yang paling kabul banget itu adalah ketika di sepertiga malam akhir, itu paling kabul banget doa. Makanya jangan disia-siakan kalau pian kawa bangun di sepertiga malam terakhir itu berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yanzilullahu azza tabaraka wa ta'ala, Allah itu turun hina yabqa, turun ke langit ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir daripada malam hari. Apa kata Allah? Allah menyerukan ketika itu, ketika turun. Ini maksudnya bukan Allah turun ke langit bujuran, kada. Allah itu maksudnya pada sepertiga malam terakhir Allah dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala dekat pertolongannya kepada hamba-hambanya. Maka ketika itu minta. Allah berseru, apa kata Allah? Ya Allah, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dosanya. 3 hal tersebut yang Allah serukan di sepertiga malam terakhir. Nah makanya jangan disia-siakan. Itu tiap malam ini di sepertiga malam terakhir Allah bebandir pulang. Cuma kita kadang mendengar. Apa cara Allah? Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan doanya. Siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni dosanya. Allah sudah nih pengumuman lawan kita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masih ragu lah kita lawan pengumuman Allah. Seandainya Paman Birin datang, misalnya Paman Birin datang ke masjid lapangan sini, Masjid Raudhah Wardatul Arsyad, lalu Paman Birin mengumumkan, ujar Paman Birin, barang siapa di antara warga-warga siapapun inya yang datang jam 4 subuh, sebelum subuh, maka kubari 100.000. Wah, kayak ini kira-kira pian guring ke atau datang ke sana? Wah, berabut tukang datang jangan ke 100.000, 50.000 gitu. Bisa hibak sasat kok. Nah, ini Paman Birin yang mau umumkan. Banyak tuh bisa begadang, takutan kenapa? Takutan melandau. Sayang banget 100.000. Ini siapa yang mau umumkan? Paman Birin yang mau umumkan. Allah mau memakan. Nah di sepertiga terakhir daripada malam, jam 4, jam setengah 5, jam setengah 4, sepertiga terakhir itu daripada malam. Siapa yang meminta aku beri, siapa berdoa aku kabulkan, siapa minta ampun aku ampuni dosanya. Masih kada percaya, maka jangan anggap diri kita orang yang beriman kepada Allah kalau kada percaya lawan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin nih tuh bujur-bujur tuh kabul doa kita. Minta apa ya? Minta suki, minta bini, minta apapun akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kada mengabulkan, misalnya orang sudah berhemat minta suki, tahajud tiap malam minta suki, setengah 4 bangun, pokoknya minta suki terus tiap malam kada tinggalan tuh. Ya Allah sugihakan ulun. Ternyata lawas benar kada sugi-sugi. Sudah puluhan tahun berdoa minta sugi aja. Misalnya mulai balik tuh sembahyang, sudah tahajud, sudah mulai balik tuh. Anggaplah umur 15 misalnya balik sudahnya tahajud terus tiap malam. Sampai umur 50 tahun kada juga sugi-sugi. Kada juga sugi-sugi. Kayak apa itu? Berdustakah Allah Subhanahu wa taala? Bujuran Birin kah? Atau Allah Subhanahu wa taala? Allah kada berdusta.
Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggantikan dikabulkannya doa kita tadi dengan hal yang lain. Kadang-kadang orang itu gara-gara ini kalau sugih bisa ada ingat lagi lawan aku jar Allah nih. Inya bujur bang tiap malam minta terus kejadian sugih. Tapi kalau kejadian sugih kada sembahyang lagi ini. Kalau kejadian sugih liwat ujuk-ujuk aja terus ke Banjar tiap hari. Seminggu sekali ke Banjar, seminggu sekali ke Banjar. Bah, aduh usah sudah. Jadi Allah ini kada usah aku balik sugih. Aku ganti aja lawan yang lain. Akhirnya Allah ganti. Pengkabulan doa tadi itu diganti oleh Allah dengan yang lainnya agar apa? Agar orang tadi tidak menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Allah itu mengabulkan doanya, Allah tunda. Allah tunda di dunia kada Allah beri kesugihan tadi. Allah kadang menggantinya juga dengan sesuatu yang lain. Allah ganti di akhirat dengan pahala yang sangat besar. Jadi jangan mungkin merasa kecewa doaku kada dikabulkan oleh Allah. Jangan. Doa pian pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma pengkabulannya itu Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kena orang-orang yang doanya di dunia kada dikabulkan oleh Allah, lalu di akhirat yang Allah balas dengan nikmat yang besar, dengan pahala yang besar. Orang tersebut berkata, andai saja doa saya tidak ada yang dikabulkan, saya lebih baik dikabulkan apa lebih baik pahala apa doa-doa saya Allah ganti dengan pahala yang besar di surga ini daripada dikabulkan di dunia. Sampai-sampai kayak itu. Andai saja dulu doa aku jadi orang sugih karena dikabulkan oleh Allah. Andai saja dulu aku supaya jadi orang bungas karena dikabulkan oleh Allah. Adakah berdoa supaya bungas? Terlalu banyak berdoa supaya bungas. Ya Allah bungaskan ulun. Kenapa kau takdirkan ulun jadi orang jelek ya Allah, sehingga tidak ada laki-laki yang ingin denganku. Ya lakiannya kayak itu juga. Ya Allah kenapa pengen jadikan muha ulun hirang, muha ulun jelek. Ya Allah jadikan ulun orang gagah. Bisa lah kayak itu? Bisa ya juga. Bisa ya bang. Asal yakin aja ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hadis. Setelah para sahabat mendengar ceramah yang luar biasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fakulna, maka kami, kata si Abin Najih tadi, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatul muwaddi', ka'annaha mau'izatul muwaddi'in, wahai Rasulullah, seakan-akan mau'izah yang engkau sampaikan itu seperti mau'izah orang yang ingin meninggalkan teman-temannya, yang ingin meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Jadi ceramah Rasulullah waktu itu luar biasa, seakan-akan orang yang hendak meninggal sudah. Seakan-akan orang yang hendak meninggal. Jadi para sahabat ini rasa takutan juga, kada hendak menyia-nyiakan kesempatan itu. Artinya apa? Ini Nabi ini bisa hendak meninggal sudah nih. Finalnya ini ceramahnya beda lawan sebelum-sebelumnya. Maka sahabat meminta kepada Rasulullah, fa'ausina, berilah kami wasiat wahai Rasulullah. Rasulullah pas jangan meninggal nih. Jadi minta wasiat lawan Rasulullah SAW. Wasiat apa? Wasiat yang mencukupi, wasiat yang mencakup untuk yang penting dalam urusan agama dan urusan dunia. Nah, dengarkan nih wasiat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah SAW, memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah azza wa jalla, wa sam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat.
Itu wasiat Rasulullah. Yang pertama Rasulullah wasiatkan tadi apa? Takwa. Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena takwa ini adalah zaduna, zadul akhirah, bekal akhirat itu takwa. Inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Rancak kalau mendengar di khutbah Jumat juga sebagian khatib rancak menyampaikan itu. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita jadi orang takwa. Apakah kita ini sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Koreksi diri kita masing-masing. Orang takwa itu kayak apa, Kang? Orang takwa itu berusaha ini mengerjakan perintah Allah. Pokoknya apa perintah Allah, gawi mereka.